Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di Mapel Pendidikan Agama Islam bersama saya Muhlis. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Dan tak lupa Bapak mengingatkan tetap menjaga kesehatan dengan melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan yang terpenting adalah kalian harus tetap selalu semangat untuk mengikuti pelajaran. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang sholat jamak dan qashar. Jadi kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sekarang kita akan melihat pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Ya, jadi menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu, itu namanya sholat jamak. Nah, sholat apa saja yang boleh dijamak? Yang boleh dijamak adalah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Terus sholat yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Ya, jadi yang boleh dijamak adalah ada 4 sholat fardu, yaitu duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian apa hukum melaksanakan sholat jamak? Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah, artinya diperbolehkan, bukan wajib, bukan pula sunnah, tapi diperbolehkan untuk dilaksanakan. Nah, siapa yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak? Yang diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Yang mana? Yang pertama, orang yang dalam perjalanan jauh. Jadi kalau kita berjalan jauh, itu boleh menjamak sholat dengan maksud dan tujuan bukan maksiat, tapi dengan tujuan yang baik. Kemudian pada saat perang, pada saat sakit keras, pada saat hujan lebat yang diikuti dengan angin topan, pada saat bencana alam. Nah, ini boleh melaksanakan sholat jamak apabila syarat-syarat ini ada. Kemudian sholat jamak itu ada beberapa macam. Ada namanya jamak takdim dan ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu, atau sholat yang dilaksanakan di waktu pertama. Contoh sholat duhur dengan sholat asar. Sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur. Atau sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Nah, sementara jamak takhir adalah sholat yang dilaksanakan di waktu yang kedua. Sholat yang dilaksanakan di waktu yang kedua. Nah, seperti sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur ini
dilaksanakan pada waktu asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya, sholat maghrib dilaksanakan pada waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Baik, kita lanjut. Sekarang sholat qashar. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang tadinya 4 rakaat dilaksanakan hanya 2 rakaat. Dan sholat yang boleh diqashar itu ada 3, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi yang boleh dikasar hanya 3, zuhur, asar, dan isya. Kalau tadi sholat jamak itu ada 4, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah sekarang kalau qashar, sholat maghrib itu tidak boleh diqashar dan sholat subuh. Tapi yang boleh hanya zuhur, asar, dan isya. Nah, terus apa hukumnya melaksanakan sholat qashar? Sama dengan sholat jamak, hukumnya adalah mubah, diperbolehkan. Nah, diperbolehkan bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya sama dengan sholat jamak. Nah, kemudian kita lihat sholat jamak qashar, dijamak kemudian diqashar. Sholat jamak qashar adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak sekaligus diqashar. Nah ini sholat yang dijamak dan diqashar. Maksudnya kayak apa? Sholat zuhur dengan asar itu dijamak, kemudian diqashar. Berarti sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat jadi 2. Sholat asar yang tadinya 4 rakaat jadi 2. Jadi kita melaksanakan sholat zuhur dengan sholat asar itu masing-masing 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar. Nah, kemudian sholat isya dengan maghrib dengan isya. Nah, yang tadi sholat maghrib tidak boleh diqashar, yang boleh diqashar adalah sholat isya. Berarti kalau kita mau menjamak qashar sholat maghrib dengan isya, berarti kita menjamak sholat maghrib itu tetap 3 rakaat. Sholat isyanya 2. Nah ini kalau menjamak dan qashar, jadi digabungkan kemudian diringkas. Nah sekarang kita akan melihat niat untuk melaksanakan sholat jamak. Nah di sini niatnya untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Kita ambil contoh jamak takdim, sholat zuhur dengan sholat asar. Itu niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an ilaihil asri ada'a lillahi ta'ala. Itu niatnya zuhur dijamak takdim dengan qashar. Jadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an ilaihil asri ada'a lillahi ta'ala. Itu niatnya sholat jamak takdim. Kemudian kita lanjutkan dengan
sholat asar. Tadi sholat duhur, sekarang sholat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atim majmu'an ilaihi duhri ada'a lillahi ta'ala. Jadi ditukar, yang tadinya duhur diganti asar. Itu sholat jamak takdim. Kemudian niat sholat jamak qashar. Pak, niat sholat qashar. Ya, ini sholat yang diringkas, yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, niatnya seperti ini. Usolli fardad duhri raka'ataini qasra lillahi ta'ala. Yang tadinya duhur, usolli fardad duhri arba'a, kemudian karena di qasar atau diringkas, bunyinya menjadi raka'ataini. Jadi usolli fardad duhri raka'ataini qasra lillahi ta'ala. Nah, sama sholat asar dengan sholat isya. Usolli fardal asri raka'ataini qasra lillahi ta'ala. Atau sholat isya. Usolli fardal isya'i raka'ataini qasra lillahi ta'ala. Itu niat kalau kita melaksanakan sholat dengan cara di qashar. Sekarang kita lihat sholat yang di jamak qashar, niatnya kayak apa. Nah, ini sholat duhur dengan sholat asar di jamak qashar. Nah, niatnya usolli fardad duhri raka'ataini qasram majmu'an. Jadi kan tambahin majmu'an. Jadi qasram majmu'an ilaihil asri ada'a lillahi ta'ala. Itu niat sholat jamak qashar. Jadi usolli fardad duhri raka'ataini qasram majmu'an ilaihil asri ada'a lillahi ta'ala. Nah, ini niat sholat jamak qashar. Ya, jadi tadi kita sudah baca niat sholat jamak, niat sholat qashar, dan niat sholat jamak qashar. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pelajaran minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mempraktekkan sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup pelajaran untuk hari ini. Baik, kalau tidak ada, sebelum Bapak tutup, saya ingin memberi tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah menuliskan niat sholat jamak, kemudian niat sholat qashar, dan niat sholat jamak qashar. Jadi ada 3 niat yang kalian harus tuliskan. Niat sholat jamak, yang kedua niat sholat qashar, yang ketiga niat sholat jamak qashar. Ya, setelah ditulis dikirim ke Bapak.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi bisa bermanfaat pada diri saya sendiri dan kepada anak-anakku semua, dan bisa melaksanakan sholat jamaah, sholat qashar dan sholat jamaah qashar. Nah, untuk pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.